surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Allah firmankan qad aflahal mu'minun. Qad dalam ilmu nahwi disebut dengan harfut tahqiq, huruf yang menjamin kepastian. Kata Allah qad aflahal mu'minun, orang beriman itu pasti bahagia. Orang beriman itu saya jamin bahagia. Kapan mereka bahagia? Perhatikan ayat keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jika mereka mau mendekat kepadaku, jika mereka mau menyembahku sebagai pemilik kebahagiaan dengan menunaikan salat, dan dalam salat itu mereka khusyuk. Jadi sebetulnya ketika Allah panggil kita untuk salat, bukan sekedar meminta kita rukuk dan sujud, tapi lebih daripada itu Allah ingin berikan kepada kita kebahagiaan. Karena itu panggilan salat yang pertama didandangkan, diperdengarkan 5 kali sehari di telinga kita, disebut dengan azan. Dalam bahasa Arab berasal dari kata udhun, artinya telinga. Lafaz ini akan sampai pada orang yang masih punya pendengaran. Lafaz ini akan didengar oleh orang yang masih punya telinga. Apa yang diperdengarkan oleh Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Ketika masuk kalimat hayya 'alas shalah, ayo salat, ayo salat, ayo salat. Anda bertanya, ya Allah, kenapa kami mesti salat? Dijawab oleh muadzin, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Hai Anda yang sukses di kantor, tapi belum bahagia di rumah tangga. Kata Allah, sujud, minta kepadaku, aku berikan. Hai engkau yang bahagia di rumah tangga, belum bahagia di lingkungan sosial, datang ruku minta, aku kabulkan. Datang. Jadi perintah pertama ketika kita menunaikan salat, lantas kita bertakbir, Allahu Akbar, pembuka salat. Kenapa itu kita buka dengan kalimat takbir? Karena kita berharap dengan salat ini datang kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi jika ada orang-orang yang salat masih tidak bahagia, maka persoalannya adalah boleh jadi dia tidak sungguh-sungguh dalam salatnya. Karena itulah kalimat bahagia disandingkan dengan kalimat khusyuk dalam salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Saudara, orang-orang yang berjihad fi sabilillah, baik dengan fisiknya, baik dengan ilmunya, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan kebahagiaan kalau hidup di dunia, dan kenikmatan saat kembali kepada Allah dalam keadaan syuhada. Bahkan memungkinkan masuk surga tanpa hisab. Karena itulah semua orang bergerak untuk berjihad. Jihad dengan fisiknya jika ada tuntutan yang memang harus dikerjakan. Jihad dengan ilmu jika memang ada keadaan yang harus dilakukan. Digabungkan keduanya di Al-Quran surah ke-9 ayat ke-122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Kata Allah, hei orang-orang beriman, hei orang-orang beriman, salat dibuka dengan kalimat iman, jihad dibuka dengan kalimat iman. Tidak harus semua kalian berjihad masuk ke medan perang semuanya. Mesti ada di antara kalian yang belajar. Jadilah orang pintar, jadi orang yang berjuang dengan pena, jadi orang yang berjuang dengan akal. Bangun bangsamu, bangun umatmu. Ketika Allah sampaikan demikian, belajar sampai paham, belajar sampai mengerti. Hei muslim, jika kamu pergi ke kampus, entah kamu belajar di jurusan fisika, jurusan kimia, jurusan Al-Quran, jurusan hadis, jangan sekedar datang kata Al-Quran. Datang, duduk paling belakang, kadang-kadang tidak bertanya, belajar hanya untuk ujian. Itu bukan ciri khas orang beriman. Kata Allah, orang beriman itu datang, belajar, pahami, dan dengan pemahaman itu pulang kalian ke tempat kalian. Pulang ke negara kalian, pulang ke bangsa kalian, pulang ke umat kalian. Amalkan ilmu kalian supaya orang-orang yang tinggal di kampung-kampung itu bisa maju, bisa hebat, bisa membangun bangsa, negara, umat